Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu dari kelas farmasi C akan mempresentasikan tugas 4 fitofarmaka, yaitu analisis FKFD. Next. Ini adalah anggota kelompok kami. Next. Kemudian untuk kasusnya, sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan Cmax yang tinggi dalam 30 menit pertama. Terapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamika menunjukkan bahwa efek maksimal Emax tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh Cmax. Next. Mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi yang muncul? Disebabkan adanya perbedaan waktu antara puncak konsentrasi plasma dan waktu obat mencapai target aksi di jaringan inflamasi. Menurut konsep farmakokinetik, Cmax menunjukkan kadar obat tertinggi dalam darah, namun efek klinis tergantung pada farmakodinamik, yaitu interaksi obat dengan reseptor atau enzim jaringan target. Next. Obat antiinflamasi memerlukan waktu untuk menembus jaringan inflamasi melalui proses distribusi, mengikat enzim siklooksidinase atau reseptor target, menghambat pembentukan prostaglandin sebagai mediator inflamasi. Dalam Per-BPOM nomor 20 tahun 2023 dijelaskan bahwa farmakodinamik menggambarkan efek biologis obat berdasarkan waktu dan dosis tertentu setelah pemberian obat, sehingga adanya perbedaan waktu antara FK dan FD dianggap normal dalam evaluasi praklinik. Berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Penentuan dosis optimal dilakukan dengan mengintegrasikan data FK dan FD agar diperoleh dosis yang memberikan efek terapeutik maksimal dengan toksisitas minimal. Hal ini mencakup yaitu analisis FK untuk menentukan parameter seperti Cmax, Tmax, T setengah, dan AUC agar diketahui paparan total obat dalam tubuh, analisis FD untuk menentukan EC50 dan Emax. Dosis optimal dipilih berdasarkan nilai yang menjaga kadar obat dalam plasma di atas EC50 namun di bawah kadar toksik. Sesuai profil waktu efek. Penentuan dosis optimal didasarkan pada hasil uji klinis fase 1-4. Pada fase 1, dosis awal pada manusia biasanya ditetapkan sekitar 1/50 dari dosis minimal yang menimbulkan efek pada hewan. Kemudian dinaikkan bertahap hingga muncul efek farmakologis atau efek samping. Fase 2 meliputi uji hubungan dosis efek untuk menentukan dosis optimal serta mempelajari eliminasi dan metabolisme obat dengan melibatkan sekitar 100-200 pasien. Lalu, bagaimana hubungan FKFD dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Hubungan FKFD adalah dasar dalam menyusun regimen dosis yang aman dan efektif karena menjelaskan karakter antara paparan obat di dalam tubuh (FK) dan respon biologisnya FD. Hubungan profil FKFD akan menunjukkan kinetika dari obat atau berapa lama waktu hingga efek muncul, durasi aksi obat, regimen dosis optimal atau berapa besar dosis dan seberapa sering diberikan. Sedangkan menurut Per-BPOM nomor 20 tahun 2023, hubungan FKFD berperan penting dalam menentukan interval pemberian dosis untuk mempertahankan kadar efektif, memastikan obat kerja sesuai target biologis tanpa menyebabkan efek toksik, dan mendukung bukti efikasi dan keamanan yang menjadi dasar perizinan uji klinik. Berikut untuk daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.